Puji nama Tuhan, saya bersyukur kembali kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang ada juru selamat pribadi saya dan juga juru selamat para teman-teman yang rindu menyaksikan firman Tuhan ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya percaya bahwa mujizat Tuhan masih ada sampai saat ini. Saya akan membagikan firman Tuhan yang saya telah persiapkan, yang telah saya sediakan. Terdapat dalam Injil Yohanes pasal yang terakhir, ayat yang terakhir. Saya akan membacakan buat kita semua. Injil Yohanes pasal yang ke-21, ayat yang ke-25. Firman Tuhan, saudara, saya akan bacakan buat kita semua. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kita akan kembali lagi merefresh kehidupan perjalanan Yesus Kristus pada waktu dia berada dalam dunia ini. Seperti apa dia dan seperti apa kuasa-kuasa mujizat yang dia lakukan. Karena firman Tuhan tadi telah mencatat bahwa masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat, yang dilakukan oleh Yesus. Tetapi kalau semuanya itu dicatat satu persatu, maka agaknya dikatakan dunia ini tidak akan cukup untuk memuat semua kitab itu. Saudara, pada waktu Yesus berada di dalam dunia ini, ada banyak sekali tanda mujizat yang dia lakukan. Ada banyak sekali kuasa, keajaiban yang Yesus perbuat. Tetapi ada tokoh-tokoh tertentu, oknum-oknum tertentu yang menolak dia. Seperti orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, dan para ahli-ahli Taurat. Orang-orang yang bisa dikatakan sudah tahu kebenaran, sudah tahu firman, tetapi tidak mau melakukan firman itu. Mereka hanya ingin memperkatakan firman kepada orang lain, dan mereka ingin orang lain itu melakukan firman itu, tetapi mereka sendiri tidak mau melakukan firman itu. Jadi buat kita semua orang percaya, jangan sampai itu firman cuma di kata-kata, cuma didengar-dengar, ya. Tapi lakukanlah firman itu dan alami firman itu. Nah, saudara, ingat bahwa orang yang selalu merasa dirinya selalu benar akan sulit untuk disadarkan dari kesalahannya. Seperti yang saya katakan tadi, orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, ahli-ahli Taurat, mereka merasa bahwa diri mereka adalah orang-orang yang paling benar, sudah tahu kebenaran firman Tuhan. Maka dari itu mereka menolak keberadaannya Yesus dalam dunia ini. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema firman Tuhan saya pada kali ini yaitu jangan menjadikan Yesus tempat pelarian. Lebih spesifiknya lagi, jangan hanya karena mujizat. Jadi tema firman Tuhan saya pada kali ini yaitu jangan hanya karena mujizat. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, jangan karena hanya mujizat baru kita cari Tuhan. Jangan karena hanya mujizat baru kita percaya Tuhan. Kalau kita mau cari Tuhan, cari pribadinya, ya. Karena pribadinya, ketika kita mengalami pribadi Tuhan itu, maka sumber segala sesuatu telah kita dapatkan. Ketika Anda mendapatkan sumbernya itu, maka segala kekurangan Anda, keterbatasan Anda, keperluan Anda pasti dapat diperlengkapi, dapat diadakan. Ingat, Allah kita Allah Jehovah Jireh yang menyediakan apa yang tidak ada menjadi ada. Maka dalam Yesus Kristus ada segala jawaban. Karena Yesus Kristus adalah jawaban hidup saya dan saudara. Tanda pertama yang Yesus lakukan dalam dunia ini, saudara, yaitu dia mengubah air menjadi anggur. Di dalam Yohanes pasal yang kedua di sana secara rinci, secara spesifiknya, secara jelas Yesus mengubah air menjadi anggur. Saya mau katakan bahwa hanya Yesus, hanya Tuhan yang sanggup mengubah kehidupan saya dan saudara. Hanya Tuhan yang sanggup mengubah itu malam menjadi siang, gelap menjadi terang. Hanya Tuhan yang sanggup mengubah
mengubah kepahitan menjadi manis, pergumulan menjadi berkat, beban menjadi ringan. Hanya Yesus Kristus yang sanggup mengubah itu semua, saudara. Ketika Yesus mengubah air ini menjadi anggur, saya mau katakan dia itu bukan dukun, saudara. Dia bukan penyihir yang seenak saja menyihir air itu menjadi anggur, langsung jadi anggur. Tidak, saudara. Tetapi dia adalah Tuhan yang sanggup mengubah segala sesuatu. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada kurang lebih 35 tanda mujizat yang saya dapatkan yang tercatat dari Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Tetapi saya mau katakan kita saat ini bahwa jangan menjadikan mujizat sandaran utamamu untuk percaya kepada Yesus, tetapi jadikanlah Yesus sandaran utamamu untuk membawamu kepada keselamatan jiwamu. Ada beberapa hal, saudara, yang akan saya bagikan kepada kita saat ini. Yang pertama, ketika Yesus berdalam dunia ini, dia memberi makan 5.000 orang. Di sana tercatat di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-19 dengan ayat 21. Di sana lebih rincinya lagi, di mana ada 5.000 laki-laki, tidak terhitung dengan istri anak-anak mereka. Kalau seandainya dihitung satu laki-laki ini mempunyai istri dan mempunyai anak satu, yang pasti kemungkinan ada 15.000 orang. Tetapi karena Alkitab mencatat hanya 5.000 laki-laki, maka saat ini saya akan membagikan hal yang pertama. Yesus memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan, saudara. Mereka semuanya dikenyangkan oleh Yesus Kristus. Kalau roti tidak dapat mengenyangkan kita semua, saudara, maka saya yakin bahwa firman Allah dapat mengenyangkan setiap hati kita, setiap dan seluruh kehidupan kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau dipikir secara manusia, secara logika, tidak mungkin orang sebanyak itu, 5.000 orang ini dikasih makan hanya dengan 5 roti dan 2 ikan saja. Tetapi karena kuasa Tuhan, karena mujizat yang Yesus perbuat, dia mengangkat ke-5 roti dan 2 ikan ini ke atas, sehingga dia menurunkan semuanya itu dan dipecah-pecahkannya, dibagi-bagikan kepada 5.000 orang ini. Mereka semuanya makan sampai kenyang-kenyangan. Masih ada sisanya 12 bakul di sana, saudara. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, itu yang saya katakan bahwa mujizat masih ada sampai saat ini. Tetapi kenapa mujizat tidak terjadi dalam kehidupan kita? Karena kehidupan kita kadangkala tidak mau bersungguh-sungguh dengan Tuhan. Kadangkala kita mau bertele-tele dengan Tuhan. Kadangkala kita bersungut ketika masalah datang. Maka dari itu, kalau kita ingin mengalami mujizat, mengalami Yesus Kristus dalam kehidupan kita, yaitu kita mau cari Dia, kita mau datang bersekutu dengan Dia. Di sana, ketika Yesus memberi makan 5.000 orang ini, di sana mengajarkan kita bahwa kita harus tahu cara untuk memberkati sesama kita manusia, cara untuk menolong sesama kita manusia. Dan yang kedua yang ingin saya bagikan, yaitu Yesus menyembuhkan seorang pengemis yang buta, yang kita kenal di dalam Markus pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-47 dan sampai ayatnya yang ke-52. Di sana Bartimeus yang buta, ketika dia mendengar bahwa Yesus akan lewat di dekatnya, maka dia berseru-seru kepada Yesus, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Maka datanglah Yesus kepadanya, "Apa yang hendak aku perbuat kepadamu?" Dan Bartimeus ini meminta suatu pertolongan daripada Yesus untuk menyembuhkan kehidupannya. Dan itu terjadi sangat singkat, saudara. Bartimeus yang buta bisa melihat secara sekejap mata saja. Saya mau katakan, saudara, bahwa Tuhan punya 1001 cara untuk menolong, untuk memulihkan kehidupan kita kalau kita dalam masalah. Tuhan sanggup menolong kehidupan kita, karena bagi Tuhan tidak ada suatu pun perkara yang mustahil, ya. Mengajarkan kita ketika Yesus menolong, menyembuhkan kehidupan Bartimeus yang buta ini, mengajarkan kita untuk tetap terus berbelas kasih kepada orang lain, ya.
saling menolong, saling membantu, merangkul, dan tetap terus hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Dan yang ketiga, yaitu hal yang ketiga, Yesus membangkitkan Lazarus. Di dalam Yohanes pasal yang ke-11, saudara bisa baca di sana, saudara. Ketika Lazarus mati, pada waktu Lazarus mati, sebelum Lazarus mati maksud saya, saudara, Yesus telah mengetahui bahwa Lazarus ini sedang sakit. Tetapi Yesus tidak mau datang pergi kepada Lazarus untuk menyembuhkan Lazarus dari penyakitnya itu. Dia sengaja melakukan hal itu, saudara, agar supaya murid-muridnya yang bersama-sama dengan dia belajar untuk percaya kepadanya. Yesus sengaja agar melalui peristiwa ini kemuliaan Tuhan, kemuliaan Allah semakin dinyatakan dunia ini. Kalau dipikir-pikir, saudara, Lazarus sudah mati 4 hari. Secara medis tidak mungkin bisa hidup kembali. Secara medis tidak mungkin Lazarus bisa bangkit kembali. Tetapi karena kuasa Tuhan, maka Lazarus yang sudah mati 4 hari itu bisa kembali bangkit, bisa kembali hidup. Dan saya percaya, saudara, bahwa di dalam Yesuslah kemenangan kita. Di dalam Yesus ada pengharapan yang pasti, ada kelepasan, ada pemulihan, ada kesembuhan, kemenangan demi kemenangan, kemuliaan. Bahkan ada kebangkitan dan hidup hanya di dalam Yesus saja. Tetapi yang menjadi pertanyaan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, ketika Yesus disiksa, dicela, diludahi, dicaci maki, dipukuli, dianiaya, dan segala kutuk dibebankan kepada Yesus, kemana orang-orang yang tadinya diberi makan oleh Yesus? Kemana Bartimeus yang buta? Kemana orang-orang yang telah disembuhkan oleh Yesus, yang telah merasakan kasih karunia lawatan Tuhan? Kemana mereka semua? Tidak lain, saya percaya, kemungkinan di antara mereka ada yang memukul Yesus, menghina, meludahi Yesus, bahkan membiarkan Yesus untuk disalibkan, bahkan juga berteriak-teriak, salibkan dia. Mengajarkan kita semua, saudara, jangan pernah kita menjadi orang-orang atau Kristen KTP, Kristen tanpa pertobatan. Tetapi jadilah Kristen yang setia sampai akhir, seperti Maria Magdalena. Dia adalah salah satu orang yang berdosa, bisa dikatakan mantan pelacur, mantan PSK, pekerja seks komersial. Tetapi ketika dia dilawat oleh Tuhan, dia diampuni oleh Tuhan, maka dia merasakan lawatan Tuhan dalam kehidupannya, sehingga dia mau tetap setia melayani Tuhan. Sampai di kaki salib Yesus, dia tetap setia, saudara. Di dalam Yohanes pasal yang ke-19 ayat 25, di sana Maria Magdalena berada di bawah kaki salib Yesus. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dunia ini ada banyak sekali rasul, nabi, penginjil, guru, gembala. Tetapi saya mau katakan bahwa mereka atau saya sendiri tidak dapat menyelamatkan kehidupan saya, tidak dapat menyelamatkan kehidupan saudara. Yang dapat menyelamatkan kehidupan kita, yang dapat memulihkan kehidupan kita, hanya Yesus Juru Selamat. Hanya Yesus yang telah mati, yang telah bangkit kembali. Semuanya dilakukan untuk kita semua, saudara. Saya mengatakan tidak ada yang seperti Yesus yang dapat mengalahkan maut, mati, bangkit, dan naik ke surga. Kubur kosong membuktikan Yesus hidup. Bahkan bukan hanya 1 atau 2, 3 orang yang menyaksikan Yesus naik ke surga, tetapi ada kurang lebih 500 pasang mata bersama-sama dengan murid-murid Yesus menyaksikan Yesus naik dan terangkat ke surga. Saya mau katakan bahwa Yesus Kristus bukan pemimpin agama, tetapi dia adalah Tuhan dan Allah yang dapat mengampuni kehidupan kita, yang dapat membersihkan seluruh dosa kita, yang dapat juga kita percayai. Hanya Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, yang dapat memulihkan kehidupan kita,
Jadi saya mau katakan bahwa jangan pernah menjadikan Tuhan sandaran terakhir. Dan jangan hanya karena mujizat baru engkau cari Tuhan. Saya mau katakan bahwa carilah Tuhan selama Ia masih berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Utamakan Tuhan dalam kehidupan. Ketika Anda menjadi orang percaya, saya juga percaya bahwa saudara dapat diselamatkan oleh Tuhan ketika Anda mau bertindak, mau mencari Tuhan dan cari Tuhan. Puji nama Tuhan, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Inilah kebenaran firman Tuhan kita yang dapat saya bagikan. Biarlah ini menjadi suatu motivasi bagi kita, di mana sebagai orang percaya kita jangan sampai menjadi Kristen-Kristen KTP, alias Kristen-Kristen tanpa pertobatan, tanpa kesadaran, ya, tetapi menjadi Kristen-Kristen yang hidup terus-menerus progres di dalam pertobatan itu. Tuhan Yesus memberkati saya dan saudara. Sampai di sini kebenaran firman